Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Sri Astu Swasti Prajabyah. Semoga bahagia dan selamatlah rakyat sekalian. Rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Husni Aulia, asli Salatiga. Untuk hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal tentang sejarah lokal dan cagar budaya yang ada di Salatiga. Penasaran? Ayo kita ke sana. Berbicara mengenai Salatiga, Salatiga merupakan suatu kota kecil yang terdiri dari 4 kecamatan. Sebagai kota satelit, Salatiga ini juga terkenal dikelilingi oleh kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Berbicara mengenai konteks sejarah Salatiga, Salatiga merupakan kota tempat di mana terselenggaranya perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757. Mengenai kepahlawanan, konteks kepahlawanan yang ada di Salatiga, masyarakat Salatiga tentu sudah familiar dengan 3 pahlawan lokal Salatiga yang patungnya dibuat di alun-alun Pancasila. Nah, di belakang saya terdapat monumen kebanggaan kota Salatiga yang juga menjadi ikon kota Salatiga. Ini adalah patungnya Yosudarso. Beliau merupakan seorang admiral angkatan laut kelahiran Salatiga. Beliau pula lah pahlawan yang gugur dalam perang Laut Aru melawan Belanda dalam rangka merebutkan Irian Barat. Yang selanjutnya ini adalah patungnya Marsikal Muda Agustinus Adi Sucipto. Beliau merupakan pahlawan yang gugur dalam pertempuran Maguwo, sekaligus merupakan representasi pahlawan dari Angkatan Udara. Dan yang selanjutnya ini adalah patung dari Brigadir Jenderal Anumerta Sudiarto. Beliau merupakan pahlawan yang gugur dalam memperebutkan Maluku melawan kelompok separatis Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Dr. Sumokil. Oke, kita sudah sampai di kompleks makam Kiai Damarjati. Tanpa perlu berlama-lama, ayo kita masuk. Oke, kita sudah sampai di makam Kiai Damarjati. Beliau merupakan kiai yang terkenal di Salatiga, kiai pertama di Salatiga. Beliau juga merupakan pendiri Masjid Agung Damarjati, masjid tertua di kota Salatiga yang diyakini berdiri sejak tahun 1826. Sebutan Damarjati sebenarnya ialah nama samaran agar tidak diketahui oleh pemerintah kolonial Belanda. Karena pada masa tersebut tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Jawa, khususnya yang tergabung dalam Laskar Diponegoro, menggunakan strategi perang gerilya dan penyamaran. Di tengah pecahnya Perang Diponegoro, ada 2 sosok yang berpengaruh datang ke Salatiga. Keduanya adalah Kiai Rono Sentiko dan Kiai Sirojudin yang diduga kuat berasal dari Surakarta. Kiai Sirojudin ini yang kelak dikenal dengan Kiai Damarjati. Mereka inilah yang bertugas menjadi mata-mata tentara Belanda di Salatiga. Waktu itu, Salatiga merupakan basis militer Belanda yang sangat kuat, dan Salatiga dikenal sebagai kota garnison atau kota militer Belanda. Di Salatiga ada tentara Belanda yang memiliki pasukan kavaleri yang sangat kuat bernama The Hersteller. Sehingga apabila Laskar Diponegoro melakukan perang terbuka, pasti akan kalah. Sehingga pilihan paling realistis adalah dengan penyamaran dan perang gerilya. Dan itulah yang dilakukan oleh Kiai Sirojudin Damarjati. Syiar agama Islam adalah cara yang Kiai Damarjati pilih, dan itu sama sekali tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan tentara Belanda. Nah, di kampung kerajaan inilah Kiai Damarjati membangun sebuah surau atau langgar. Saat pertama kali dibangun, surau tersebut masih berupa bangunan yang sederhana dengan ukuran 36 meter persegi. Atapnya dari sirap dan dindingnya gabungan antara kayu bambu. Seiring berjalannya waktu, surau yang sekarang berubah menjadi Masjid Damarjati oleh Kiai Sirojudin bukan saja dijadikan sebagai tempat mengajarkan agama Islam, tetapi juga ruang berkumpul para pengikutnya, mengumpulkan informasi kegiatan memata-matai pergerakan Belanda, termasuk menyusun strategi melawan tentara Belanda.
Oke, kita sudah sampai di lokasi yang kedua, yaitu Masjid Al-Atiq atau yang disebut dengan Masjid Kauman. Masjid ini dibangun oleh Kiai Rono Sentiko pada tahun 1832. Nah, uniknya adalah tadi kita ke Masjid Damarjati, masjid itu dibangun oleh Kiai Damarjati dibantu oleh Kiai Rono Sentiko. Akan tetapi ini kebalikannya. Masjid ini dibangun oleh Kiai Rono Sentiko yang dibantu pula oleh Kiai Damarjati Sirajuddin. Ingin tahu lebih lanjutnya? Mari kita masuk ke dalam. Masjid Besar Kauman Kota Salatiga atau yang sekarang dikenal dengan Masjid Besar Al-Atiq Kauman Salatiga memiliki cerita yang sangat menarik. Masjid ini merupakan masjid tertua kedua di Kota Salatiga yang dibangun oleh Kiai Rono Sentiko. Kiai Rono Sentiko sendiri adalah seorang abdi dalem Pangeran Pakubuwana VI dan sekaligus sebagai senopati Nyai Ageng Serang pada masa Perang Jawa. Kiai Rono Sentiko mendirikan sebuah masjid yang digunakan sebagai tempat pusat ibadah dan juga dipergunakan sebagai pusat dalam menyusun strategi perang gerilya melawan pasukan militer pemerintah kolonial Belanda. Bersama Kiai Damarjati, beliau membangun Masjid Damarjati pada 1826. Setelah selesai membangun Masjid Damarjati, di tahun 1832, Kiai Rono Sentiko membangun Masjid Besar Al-Atiq Kauman Salatiga. Masjid Besar Al-Atiq Kauman Salatiga seharusnya masuk dalam benda cagar budaya di Kota Salatiga karena merupakan saksi sejarah perjuangan melawan penjajahan dan tentunya penyebaran agama Islam di Salatiga. Kita sekarang sudah sampai di lokasi di Tingkir Lor di Salatiga. Di tahun 2003, masyarakat Tingkir Lor juga masyarakat Salatiga pernah dikejutkan dengan kedatangan Presiden Republik Indonesia yang keempat saat itu, Kiai Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur. Beliau beserta rombongan berziarah ke suatu makam yang setelah ditelusuri ternyata makam itu adalah makam Kiai Abdul Wahid. Ternyata beliau merupakan canggah atau kakek buyut Gus Dur. Tanpa berlama-lama, ayo kita langsung ke lokasinya. Kita sudah sampai di lokasi dan tepat di belakang saya ini merupakan makam dari Kiai Abdul Wahid. Beliau memiliki nasab dari Maulana Ishaq, Abdul Fattah, Abdul Aziz, Abdurrahman alias Jaka Tingkir yang juga merupakan pendiri Kerajaan Pajang. Lalu Abdullah alias Pangeran Benowo, Abdurrahman alias Pangeran Sambo, Abdul Halim, baru ke Kiai Abdul Wahid. Nah, Kiai Abdul Wahid ini memiliki putra yang bernama Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari ini memiliki putra yang bernama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang juga merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Lalu memiliki putra yang bernama Kiai Abdul Wahid Hasyim yang sekaligus seorang menteri agama. Lalu beliau memiliki putra yang bernama Kiai Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang kita kenal sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat. Diyakini Kiai Abdul Wahid ini merupakan salah satu pasukan dari Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang berlangsung sejak 1825 sampai 1830. Dalam peristiwa Perang Diponegoro, Kiai Wahid merupakan panglima perang di bawah pimpinan Sentot Ali Basya Prawiradirjo. Dalam suatu penelusuran sejarah, Kiai Wahid ini merupakan keturunan dari Pangeran Hadiwijaya atau yang lebih kita kenal dengan nama Jaka Tingkir. Diketahui pula, Jaka Tingkir semasa kecilnya pernah hidup dan tinggal di daerah Tingkir, Salatiga. Dan di kampung ini, dia diasuh oleh Nyai Ageng Tingkir. Kalau diruntut lagi ke atas, silsilah Kiai Abdul Wahid ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tadi merupakan perjalanan vlog kita dalam menelusuri sejarah lokal dan cagar budaya yang ada di Salatiga. Mari kita belajar sejarah, karena siapapun yang tidak mau belajar dari sejarah, maka sejarahlah yang akan mengajarinya. Saya Muhammad Faiz Husni Aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.